kita ingin ritme kayuhan itu atau siklus kayuhan itu dengan 103 konstan misalnya, atau malah mungkin 112. Bagaimana cara kita berlatih, apa alat bantu kita untuk bisa melakukan sehingga dayungan para pemacu itu bisa serempak dengan hitungan yang konstan selama 1 menit. Hai teman-teman, kali ini saya akan coba berbagi tentang masih seputar pacu jalur. Kalau biasanya kita kan menghitung siklus kayuhan itu dari rekaman video, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Ada beberapa metode, prasyarat, cara saya atau sudut diskusi menghitung jumlah kayuhan jalur yang sedang berpacu. Karena pada saat kita sedang berpacu, sulit sekali mata kita langsung menghitungnya, sehingga dibutuhkan data 1 menit atau 60 detik ditelaah ulang berapa jumlah kayuhannya dalam 1 menit. Nah, lalu bagaimana kemudian bisa menghitung jumlah kayuhan ini bisa diterapkan pada saat latihan. Misalnya kita ingin ritme kayuhan itu atau siklus kayuhan itu dengan 103 konstan misalnya, atau dengan siklus 1 menitnya itu 108 misalnya, atau malah mungkin 112. Bagaimana cara kita berlatih, apa alat bantu kita sehingga dayungan para pemacu itu bisa serempak dengan hitungan yang konstan selama 1 menit atau beberapa menit yang diulang terus-menerus. Nah, ini mengapa ini penting? Karena ini akan berguna bagi atau jalur teman-teman dalam melakukan evaluasi siklus kayuhan. Cara-cara ini bisa digunakan tentu bagi jalur-jalur yang sudah melewati fase pemacunya sudah disiplin, atau teknik dan skill berkayuhnya sudah tepat, yang dilatih oleh para pelatih atau coachnya masing-masing, yang saya lihat juga banyak dari atlet-atlet dayung. Bagaimana ototnya juga sudah berkembang, sudah tumbuh. Kita tahu kan untuk mengembangkan otot itu tentu butuh treatment, sebuah usaha, butuh waktu untuk melakukan sehingga terjadi pembesaran atau penguatan massa pada otot si pendayung. Nah, jadi pada konten kali ini kita akan coba bagaimana kita menggunakan metronom, ya, alat ukur tempo ini dalam musik, ya, alat ukur tempo untuk mengatur, melatih ritme para pemacu pada saat latihan. Nah, di sana kita bisa tahu, sebelumnya kita sudah bahas juga tentang jarak tempuhnya, dimana sebelumnya saya pernah mengatakan bahwasanya ketika jalur itu sudah bisa menempuh 350 meter dalam 1 menit, itu sudah cepat jalurnya, sudah tergolong kepada jalur yang kecepatan tinggi. Nah, bagaimana kemudian sinkronisasi kayuhan ini kita atur menggunakan alat ukur tempo? Jadi kalau dalam dayung itu kan dikenal dengan istilahnya stroke rate, atau dalam satuannya itu stroke per menit, SPM, ya, biasanya disebut dengan SPM, dengan singkatan SPM. Namun dalam musik ada hal yang sama. Di dalam musik dikenal dengan istilah beat per menit. Jadi ketukan per menit. Jadi tempo-tempo musik itu kan diatur oleh tempo itu diukur dengan namanya metronom. Nah, antara pacu jalur, antara dayung, olahraga dayung, antara pengayuhan karena jumlahnya banyak, ibaratnya paduan suara yang harus memiliki gerak ritme yang sama, sehingga
banyak kekuatan bisa efektif atau efisien dalam mendorong jalur. Jadi metode ini mungkin sangat menarik bagi timbul ruang atau yang seringkali memberi komando dalam melakukan latihan pacu jalur. Saya contohkan di sini, tentu ini bagi jalur-jalur yang sudah melewati fase-fase yang paling dasar ya, seperti disiplin, teknik mengayuh, ya, kemudian bagaimana pemberian kode oleh timbul ruang. Nah, saya akan mengenalkan alatnya. Nah, ini sudah ada di aplikasi Android, namanya metronom. Kawan-kawan bisa langsung mendownloadnya, mungkin memasang di Androidnya masing-masing. Namanya metronom. Ini saya kasih lihat. Di sini dia bisa memberikan beat. Kawan-kawan tinggal pilih mau di beat berapa, 100 dari 100, 100, 103, 104, atau dengan angka-angka siklus kayuan yang pernah mungkin kita lihat, yang pernah dicatat oleh studi diskusi seperti 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, ya, bahkan 117. Nah, dengan adanya bantuan beat yang konstan ini, itu akan membantu pendayung saat latihan. Nah, karena ini adalah upaya menyamakan kayuhan dengan suara, ini bisa diterapkan juga di atas air saat berpacu, atau justru di atas, bisa di tempat latihan yang di atas di tempat, dibuat sebuah tempat yang sudah ada. Biasanya kan kawan-kawan juga ada yang mau melakukan latihan di atas, di danau misalnya, sudah dikasih tempat duduk di mana hanya statis. Nah, itu bisa dibantu dengan ini, dengan membunyikan speaker misalnya, sehingga mendayung, setiap dayungnya itu disesuaikan dengan tempo ini, dengan ritme yang akan disajikan dengan metronom ini. Kawan-kawan, saya akan coba bunyikan. Ini contohnya, ya. Ini di 103. Nah, kita tinggal tekan. Nah, bunyi ketukan inilah yang memandu kecepatan kita dalam mendayung saat latihan. Nah, kita coba lakukan ini selama 1 menit misalnya, atau 2 menit. Nah, berarti kayuhan kita itu, siklus kayuhan ya, kalau dalam kayuhan tentu lain lagi cara mengukurnya, siklus kayuhan. Jadi ini 103. Nah, dipandu, kalau di atas, misalnya latihannya di atas, di sebuah tempat yang tidak di atas jalur atau berkayu saja, itu bisa menggunakan speaker. Nah, jadi para pendayung menyesuaikan kayuhannya. Nah, bisa kita naikkan menjadi misalnya 108. Nah, kayuhannya disesuaikan. Begitu juga kita bisa naikkan lagi menjadi 112. Nah, ini cukup tinggi ini, kecepatan untuk sprint misalnya. Nah, ini bisa menjadi alat bantu bagi para pendayung atau pelatih untuk merasakan seperti apa berkayuh di 112, 110, atau 108, atau justru mungkin 103. Nah, dengan alat ini tentu biasanya kan kalau tidak dibantu dengan alat ini, akan sangat sulit bagi manusia untuk misalnya berkayuh tanpa bantuan alat ukur ini. Tentu sudah tidak tahu apakah ini 103, apakah ini 106, apakah ini 112. Nah, dengan latihan menggunakan alat bantu ini, saya pikir sangat membantu untuk menentukan mau di siklus berapa kawan-kawan atau kawan-kawan pemacu untuk melakukan latihan. Nah, kalau misalkan di dalam air, di atas
di atas sungai ya, di atas jalur, biasanya kan para timur ruang kita itu menggunakan fluid, ya. Fluid, nah misalnya begitu. Nah sekarang bisa dibantu dengan misalnya kan ada juga para timur ruang itu, para pelatihnya itu menghentak-hentak panggar jalur. Nah, dengan tempo yang saya pikir kalau tidak menggunakan metronom itu tidak terukur. Tapi dengan menggunakan metronom yang saya kasih lihat tadi, itu bisa diukur, bisa terukur. Jadi tinggal pemacu menyesuaikan lagi dengan tempo kayuhannya. Jadi ada kesamaan sehingga ritme berkayuhnya semakin rapi, ya, teratur dan bisa kita ukur. Nah, itu dia. Jadi dengan alat metronom ini saya sarankan bisa mengukur capaian-capaian dalam mendayung. Nah, tinggal lagi kemudian kalau dicoba 106, apakah mampu di 350 meter itu dalam 1 menit? Nah, berarti kalau tidak mampu berarti dalam kayuhannya masih kurang atau efektivitas dalam mendayungnya juga masih perlu dibenahi misalnya. Nah, beginilah dengan menggunakan alat ini saya pikir bisa membantu para pelatih ya untuk mengevaluasi sampai di mana siklus kayuhan atau mungkin siklus kayuhan yang mana yang betul-betul cocok dengan pendayungnya sehingga bisa menempuh jarak yang kita beri pedoman tadi bahwasanya jalur juara yang tahun lalu itu bisa dalam 1 menit itu dengan 108 siklus kayuhan ya bit tadi itu bisa 347 meter. Nah, kita bisa coba dengan 350 meter mungkin untuk harapan yang lebih bertambah lah dari tahun lalu. Nah, mungkin itu yang dapat saya berbagi. Teman-teman boleh mencoba, silakan di-download di Play Store-nya masing-masing, diketik metronom. Itu ada banyak jenis metronom untuk membantu dalam melakukan latihan atau mengukur khususnya pada siklus kayuhan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.